sahabat Bahana, welcome back to our channel, Bahana Channel. Senang sekali saya Yemima Alvin kembali menyapa sahabat Bahana semuanya dalam acara Women Day episode yang kedua. Kali ini kita ada di pantai loh guys, dan kita akan ngobrolin tentang hal-hal yang mungkin kalian semua udah nggak asing lagi ya. Ngomongin apa sih? Kita akan ngomongin tentang insecure. Kalian pernah nggak sih ngerasa insecure? Kalau aku sih pernah, tapi nanti kita ngomongin yang lebih dalam lagi ya. Dan tentunya aku nggak sendirian, sudah ditemani oleh dua wanita cantik yang ada di sebelah aku ini. Yang pertama ada Mbak Marta. Hai. Halo. Dan yang kedua ada Mbak Dian. Hai. Wah, seneng banget ya kami bertiga nyapa sahabat Bahana semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat dan juga bahagia. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang insecure, dan teman-teman kalau punya pengalaman yang menarik silakan boleh komen di kolom komentar, dan nanti juga kami akan bahas di episode-episode yang berikutnya. Thank you, kita akan langsung ngobrol bersama dengan Mbak Marta dan Mbak Dian. Yeay, apa kabar Mbak Marta? Baik. Mbak Dian, apa kabar nih? Luar biasa baik. Lagi sibuk apa sekarang Mbak Marta? Lagi sibuk apa ya? Nulis. Nulis, wah lu suka nulis ya? Ya, kejar deadline. Oh. Deadline apa nih ya? Kerjaan. Tulisan. Ya, kerjaan. Kalau Mbak Dian lagi sibuk apa? Ngedit Ngedit apa nih? buku lah. Lagi sibuk sama ini juga ngurusin anak-anak ya? Iya, Ya. masih kerucil-kerucil di rumah itulah. Iya, dua ya. Jadi kita tuh ngomong tentang insecure nih. Nah, kalau ngomong-ngomong soal insecure, menurut Mbak Marta ini insecure nih apa sih? Kadang kan kita kan kalau ngomong insecure, kamu ngerasa insecure ya? Kita ngomongin itu kita nggak sadar. Iya, Kita iya. tuh ngerti nggak sih maknanya insecure kayak gitu? Kita tuh ngerti nggak sih? Atau kita cuma kayak ikut-ikutan temannya, iya insecure kata temen aku tuh yang kayak gitu. Kalau Mbak Marta sendiri taunya insecure tuh apa sih? Secure tuh kan aman. Into. Wah, ini bisa Kan harus ya. bener kan, secure itu aman. Iya. Bisa. apa ya? Rasa untuk rasa apa ya? Rasa nggak pede, rasa untuk nggak aman. Nggak aman. Oh, nggak Iya. amannya kenapa nih ya? Nggak amannya karena banyak hal sih ya. Dan itu mungkin bisa berasal dari rasa kurang gitu dalam diri dia gitu. Iya. Oh, gitu menurut Mbak Marta. Jadi kayak nggak pede gitu ya, nggak pedean. Gitu. Ya. Berarti kalau sama minder beda-beda tipis nggak? Iya, beda tipis. Nah, itu dia. Insecure, Minder sama introvert. sama minder ya. Ya, Temenan itu. lah ya mereka. Kalau Mbak Dian, kalau menurut Mbak Dian apa sih insecure itu? Jangan-jangan Mbak Dian malah nggak tahu nih. Insecure tuh rasa kurang percaya diri, bener sih apa yang dikatain Marta ya. Jadi nggak percaya diri, Iya. terus dia memang beda tipis dengan minder sih. Iya. Jadi kadang-kadang orang ngerasa minder karena kalau faktor pemicunya sih banyak ya. Ada yang bisa dari luar, bisa dari dalam diri dia sendiri gitu. Banyakan sih lebih ke dari dalam. Dari sih dalam, kalau- dari dirinya sendiri yang merasa dia Ya, apa, insecure, nyaman ya. nyaman. Biasanya kalau misalnya itu kan dari diri kita sendiri ya. Nah, kalau misalnya kita ngerasa, nah Mbak Marta udah pernah belum ngerasa insecure tadi? Seperti yang Mbak Marta ungkapkan apian-apiannya gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kayaknya dari kecil insecure sih. Jujur banget ya. Dari kecil yang ngajarin insecure siapa nih? Nggak ada yang ngajarin, tapi apa ya? Kalau dulu tuh waktu kecil ya. Iya. Waktu kecil tuh perawakannya kan kayak kalau di Doraemon tuh kayak Giant ya. Iya. Aku gitu, Giant plus Dora lah. Gitu, jadi hitam, ponian, terus bantet, gendut gitu. Nah, dulu pernah diginiin sih sama satu teman-teman itu kalau apa ya, lo Kristen, kamu Kristen gitu. Tapi kok goblok, kok hitam, kok gendut gitu. Jadi Kok banyak ya? iya. Jadi itu rasanya posisi aman yang nggak aman Ya, yang nggak pertama aman kali ya. ya. Yang pertama kali kurasakan sih saat SD sih. Saat itu gitu. Saat Jadi itu SD ya udah mulai insecure ya. Tapi waktu SD itu udah tahu belum kalau itu namanya insecure? Atau Belum. taunya cuma kayak nggak pede aja kayak gitu? nggak tahu namanya Nggak tahu insecure. ya, cuma rasanya rasanya gitu. rasanya nggak aman gitu aja. Nggak aman gitu ya. Kalau Mbak Dian udah pernah belum ngerasa insecure? Kalau insecure ya pasti pernah lah ya, namanya manusia nggak mungkin nggak pernah insecure gitu. Siapa Pasti pernah gitu ya. Oh mungkin ya, jajan nggak pernah ya.
saking pedenya. 1 banding sekian lah yang nggak pernah insecure gitu, pede banget orangnya kan. Tapi kalau saya pernah, jujur pernah. Tapi itu yang paling kerasa itu waktu saya masih remaja. Remaja. Jadi masih remaja sekitar itu 11 tahun ya. Sekitar 11 itu ya? yang paling saya inget ya, Iya, maksudnya iya. momen-momen itu gitu, karena momen-momen itu kan dimana kalau wanita lebih ke fisik ya biasanya Iya. ya, jadi Karena kita udah dimana Betul, kita betul. dilihat orang, terus penampilan kita dinilai orang. Iya. Nah itu yang agak-agak bikin saya merasa minder gitu, Iya. karena saya sekolah di lingkungan yang sedikit tanda kutip agak elit mungkin ya, saya kayaknya salah masuk ruang gitu, kayak masuk sekolah gitu. Jadi dari tingkat banyak faktor di situ tuh. Jadi karena saya posisinya masih remaja, terus sekolahnya itu kalangan elit kebanyakan yang masuk di sana, dan sementara saya dari keluarga biasa gitu. Nah itu ada banyak faktor di sana. Jadi teman saya sedikit waktu itu, tapi saya bersyukur karena ketika saya punya teman, walaupun sedikit tapi benar-benar teman yang support gitu loh. Jadi yang positif yang positif waktu itu vibes gitu. ya. Nah itu saya bersyukur begitu. Tapi kenyataannya memang saya ketemu orang-orang yang bikin saya insecure. Jadi orang-orang ini yang kayak bilang kamu nggak pernah ke mall ya? Sepatumu kok cuman gitu. Nah yang gitu-gitu. Terus bentuk fisik. Terus itu juga dikomentarin seperti itu. Itu sempat bikin saya benar-benar down dalam artian benar-benar yang sampai bisa dikatakan nyaris depresi ya. Jadi nyaris depresi itu pernah. Depresi ya. Sampai seperti itu gitu. Tapi ya itu uniknya Tuhan tuh sayang banget sama saya. Jadi cintanya Tuhan buat saya tuh luar biasa. Jadi waktu saya kondisi kayak gitu, itu kalau Tuhan nggak tolong saya nggak mungkin ya. Jadi sempet sampai orang tua saya nggak tahu kalau saya depresi gitu. Orang tua saya nggak tahu, sampai saya nangis sendirian, saya bergumul sendirian sama Tuhan, sampai saya ngobrol sama Tuhan kan, karena saya orangnya tipe introvert ya, jadi yang saya nggak suka, nggak kayak sekarang gitu. Jadi dulu saya orang yang berbeda, beda jauh. Orang kalau kenal saya yang dulu dengan saya yang sekarang beda jauh. Nah itu ada ceritanya nih, kok bisa beda jauh gitu. Kalau yang dulu itu saya introvert, jadi saya cenderung kalau saya punya masalah saya pikir sendiri, dipendam sendiri. Jadi dipendam sendiri, tapi untungnya saya sudah kenal Tuhan, jadi saya bawa sama Tuhan gitu. Tuhan, aku diginiin sama temenku, Tuhan aku ngerasa kayak sedih, kayak nganu gitu kan. Nah itu saya cerita seperti itu, sampai tiba-tiba ada satu peristiwa, saya nggak begitu ingat siapa, tapi pemicunya apa gitu nggak gitu ingat, tapi sampai saya tuh benar-benar deprok di kamar ditutup, benar-benar deprok di ujung pintu kamar gitu, sampai saya kayak ngerasa kayak kalau aku nggak ada itu kayaknya dunia akan lebih baik. Nah sampai di titik itu waktu itu, benar sampai di titik itu. Karena orang kalau menghina tuh sampai nggak pakai mikir kayaknya gitu. Itu masuk bullying loh kalau Sampai seperti Berarti itu. bully waktu itu sempat sempat. Bullyingnya itu bukan bullying yang gimana-gimana, tapi bullyingnya tuh kayak karena tahu saya orangnya minder, gitu, kadang-kadang tuh kayak orang bikin surat cinta palsu, nah dikirim lah, ditaruh di meja saya, terus yang kayak gitu-gitu. Tapi saya tahu itu bukan beneran gitu, cuman kan namanya remaja ya, konflik batinnya masih kayak gitu kan, begitu kan tuh rasanya kan seperti itu gitu. Jadi ya tahu lah ya gitu. Jadi sampai kok mereka setega itu sama saya, padahal saya merasa saya tuh orang yang semua orang saya anggap teman gitu. Tapi kalau mereka memperlakukan saya seperti itu yang bikin saya sedih gitu. Terus sampai ada pemicu lain-lain lah, maksudnya ada banyak hal gitu, terus tiba-tiba saya jungkrung gitu, apa sih istilahnya, kayak meringkuk ya, meringkuk di gini ya, meringkuk gitu gini kan di balik pintu gitu sendirian. Saya nangis tapi nggak bisa bersuara karena saya takut orang tua saya dengar. Nanti pasti tanya kenapa gitu kan. Dan saya nggak, karena saya introvert gitu, nggak mungkin saya cerita gitu kan. Jadi saya cuman ngeringkuk gitu, terus saya nangis sama Tuhan. Saya bener-bener sampai nangisnya tuh nggak bisa terkatakan. Jadi keluhan yang tidak bisa terkatakan, Alkitab ada ya kan, jadi sampai nggak bisa ngomong apa gitu, cuman bisa nangis, saking capeknya, saking nggak terkatakan, itu yang terjadi sama saya. Tapi secara ajaib itu titik balik saya. Jadi ketika saya mengalami itu, tiba-tiba tuh, dia percaya nggak percaya ya, tapi itu yang saya alami gitu. Ada sayap, saya ngeliat sayap tipis banget, saya tipis gitu, ngelingkupin saya. Dan itu kalau saya ingat, aduh rasanya sampai merinding sampai sekarang gitu, karena itu titik balik saya beneran. Jadi waktu Tuhan, saya merasa itu Tuhan yang kirim malaikat buat saya, karena kondisi saya bener-bener yang sampai itu titik terendah dalam hidup saya lah istilahnya kan gitu kan. Terus Tuhan melingkupi saya dengan sayapnya gitu, terus Tuhan bilang,
kamu nggak pernah sendirian. Nah, gitu. Oh, Aku ada buat kamu. Titik itu yang sampai sekarang bikin saya berubah gitu. Iya. Jadi saya sampai nggak mikir lagi, maksudnya besoknya saya sekolah kayak seperti biasa, saya melakukan aktivitas seperti biasa, tapi setelah titik itu saya benar-benar sadar bahwa kondisi apapun di dunia ini nggak jadi masalah buat saya gitu loh, selama Tuhan ada buat saya. Iya. Itu pemikiran saya. Jadi dalam hati saya yang saya tanamkan itu. Jadi sejak saat itu mau ada masalah kayak apapun gitu ya, itu kayak buat saya tuh nggak jadi, misalnya saya dibully gitu, Iya. dibully lagi atau di apa gitu, Ya udah deh, kayak ya udahlah gitu. Maksudnya ya terus udahlah mau tambah bully kayak kamu kayak apa juga ya udahlah, yang penting pengalaman aku ya. punya Tuhan gitu. Itu secara ajaibnya di situ, dan prosesnya sih nggak gampang ya, karena kan namanya anak kecil itu Remaja apalagi. remaja gitu ya, itu konflik batinnya kan ada gitu. Memang nggak mudah, tapi ya itu secara ajaibnya ketika Tuhan sentuh hati kita, ya itu titik baliknya tuh di situ. Iya. Oh, ceritanya sangat ini ya. Itu Aku juga yang- jadi ikutan merinding. Karena kita lagi di pantai kedinginan ya. Kedinginan ya, jadi merinding. Iya. Terus kalau waktu ngerasa insecure itu, tadi kan kalau Mbak Dian kan kita langsung masuk kamar nangis. Kalau Mbak Marta waktu insecure itu apa yang Mbak Marta lakuin? Maksudnya apa sih pelampiasan Mbak Marta? Mbak Marta juga sama kayak Mbak Dian, langsung masuk kamar nangis, nggak cerita ke orang tua kayak gitu. Kalau Mbak Marta ngapain? Pas ngerasa insecure tadi. Apa ya, kebanyakan tuh sama sih dipendem ya. Kenapa sama-sama Biasanya introvert ya yang Iya, yang tapi paling tapi gini, insecure sama introvert itu beda ya. Iya. Setahu yang saya baca itu kalau introvert itu masih ada rasa berani untuk meskipun di keramaian gitu loh. Tapi kalau insecure itu benar-benar dia cemas, dia khawatir, nggak aman, pokoknya segala hal yang negatif tuh di insecure gitu loh. Wah. Nah, saya tuh nggak tahu di tengah-tengah sih. antara insecure sama introvert. Musim-musiman lah. Tapi yang saya lakukan sih lebih banyak dipendem ya. Lebih banyak ya, lebih pendem. Terus dan apa ya, di keluarga itu juga nggak ada apa ya, seseorang yang bisa benar-benar melingkupi mungkin ya. Jadi rasanya jadi nggak itu nerima. rasanya itu jadi membuat benteng sendiri. Oh. Terus karena mungkin bawaan anak tengah ya gitu. Terus apa namanya, jadi pengalaman-pengalaman yang ada tuh jadi kebawa untuk ya itu bikin benteng sendiri, terus memunculkan rasa skeptis sama orang tuh lebih besar gitu loh. Jadi lebih banyak curiga sama orang tuh gede banget. Oh, karena insecure-nya itu ya. Rasa insecure-nya, karena kok gimana sih, kok aku nggak apa aku harus seperti itu, apa emang standarnya seperti itu, kayak gitu. Jadi rasanya itu nggak aman banget. Terus itu menumpuk sih sebenarnya, yaitu jeleknya seperti itu. Nah cuman ya bersyukurnya belakangan sih pas di tahun ini ya mungkin ya. Jadi aku merasakan kalau di tahun ini tuh aku apa ya, bisa membuat refleksi terbesar. Menurutku itu refleksi terbesar dalam hidup aku sih, karena itu hal yang bisa aku banggakan setidaknya untuk aku sendiri. Kenapa? Karena kalau insecure itu kan nggak hanya di sekolah ya, tadi kan ceritanya di sekolah, tapi di dalam keluarga itu kita juga bisa kita juga bisa sama keluarga insecure sendiri dengan ya. Iya, sama saudara. nggak ada pengakuan, terus apa namanya, kurangnya rasa aman, terus mungkin juga apa ya, dibanding-bandingkan. Nah itu rasa Wah, itu. rasa yang apa namanya, itu terus di apa ya, rasanya tuh kayak dikawal dari kecil sampai gede gitu tuh, dikawal terus sama rasa takut kayak gitu. Terus Temennya rasa takut ya. nah itu, dan apa namanya, dan juga ditambah didikan orang tua atau keluarga itu yang keras banget gitu. Jadi itu yang ini banget sih, yang membuat saya masih berjuang juga untuk mengalahkan insecure itu. Tapi di tahun ini aku bersyukur banget, soalnya paling enggak aku bisa apa ya, berdamai dengan mengalahkan satu insecure aku gitu. Jadi aku merasa kalau dari kecil itu selalu dibandingin, adikmu loh kayak gini, kakakmu loh kayak gini, kayak gitu. Wah, Anak itu tengah ya. anak tengah kan sebab anak tengah itu kalau misalnya ada apa-apa dia larinya keluar gitu. Jadi cari pengakuan di luar, terus merasa bebas di luar, enggak di dalam keluarga seperti itu, karena penuh dengan tekanan kan. Terus rasanya itu juga sih apa namanya, dibanding-bandingkan. Nah itu bikin semakin nggak aman. Apalagi istilahnya pendidikan dan sebagainya, aduh itu
rasanya tuh itu Tambah banget numpuk gitu. ya. Nah terus ada tahun ini itu bisa dibilang apa ya, refleksi terbesar dalam hidupku, karena kalau di adat Jawa itu kan kakak cewek untuk dilangkahi Iya, itu berat banget banget lah ya, kalau Jawa. rasanya tuh berat banget. Nah itu, dan kan yang nikah itu kakak udah 2. Nah yang paling bawah, yang belum itu 3 di bawah gitu Iya, loh. termasuk Aku 2 adik gitu. Nah yang paling kecil itu nikah gitu. oh iya. Berarti kan dia ngelangkahi 2. Iya. Nah gitu, jadi hal-hal yang kayak gitu, sementara saya juga ada problem juga dengan orang tua kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh apa namanya, Bikin makin tambah- iya tambah ya. makin bikin tambah insecure gitu. Tapi satu sisi aku juga ngerasa nggak aman dengan posisiku dengan saudara-saudaraku gitu loh. Nah yang kayak gitu tuh bikin makin nggak aman. Terus tapi saat dia meminta restu dan di apa ya istilahnya, Acara dikawal juga sama bapak ibu seperti apa kayak gitu, nggak tahu kenapa ya bisa ada plong. iya bisa plong gitu loh. Itu Sama lepaskan. ya aku inget banget sih setelah Natal ya eventnya gitu. Jadi momen aku bisa apa ya, tiba-tiba aja gitu bangun pagi terus ada yang bilang untuk lepaskan gitu. Jadi ya udah gitu, dengan sendirinya, padahal minggu lalunya aku yang nggak boleh dilangkahi dan sebagainya, pelangkahnya apa yang kayak gitulah gitu. Terus tapi tiba-tiba di satu pagi itu aku oke, silahkan kamu menikah seperti itu, karena saya pikir apa ya, permasalahan dengan orang tua dan insecure kita terhadap adik itu harus bisa dipisahkan gitu loh. Iya. Masalahnya itu tuh jangan dicampur aduk gitu loh. Dan saya pikir itu kepahitan kayak gitu tuh nggak bisa dikelola terus menerus sih, supaya kita nggak jadi apa ya, Depresi ya. jadi duri dalam daging tuh itu. Nah itu aku bersyukur banget untuk itu sih. Sudah selesai gitu ya. Iya, satu Beres. insecure sudah hilang gitu, dan sekarang baik-baik aja dengan saudara-saudara sih. Yeay, puji Gitu. Tuhan ya. Dan itu mesti karena pertolongan Tuhan juga Iya, sih karena ya. pertolongan Kan Tuhan. dikasih semangat, dikasih kayak tiba-tiba ada yang ngomong udah lepaskan kayak gitu. Iya, Masa tiba-tiba siapa yang ngomong itu lagi yang tentang hal yang Iya. baik ya kan? Pasti Tuhan yang ngomong. Wow, keren banget nih ceritanya, jadi insecure juga aku dengar ceritanya ya. Cerita aku apaan ya? Oke, kalau ini nih itu kan tadi kita udah denger ya kisahnya Mbak Dian, kisahnya Mbak Marta tentang keinsecurean Mbak Dian dan Mbak Marta di dalam hidup masa lalu ataupun masa sekarang nih, udah berhasil melewati itu. Nah, biasanya nih caranya gimana, caranya untuk waktu ketemu langsung kasus misalnya ya, seketika ngerasa gitu, apa yang dilakukan pertama? Apakah langsung berdoa? Apakah pergi shopping, biasanya cewek ya, atau pergi ke salon? Aku kalau merasa insecure misalnya lagi stres karena insecureku, aku pasti akan pergi ke salon. Ngapain ya, kerimbat, ngapain body spa kayak gitu. Atau aku akan cari belanja gitu, aku shopping, cari apa yang aku suka kayak gitu, beli baju atau beli apa kayak gitu, untuk melepaskan segala keinsecurean yang lagi terjadi, lagi seketika itu juga. Nah biasanya kalau kayak gitu ngapain? Atau ke pantai, duduk doang kayak gitu, terus sambil liatin sunset kayak gitu. Iya. Kayak itu ngelepasin itu kan, itu kan hal-hal yang kita lakukan sendiri kayak gitu. Nah kalau Mbak Marta sendiri itu biasanya ngapain? banyak ya. Bisa shopping iya, makan iya, Cewek Makan ya, iya. cewek ya. gitu, cewek ya, makan iya, terus iya. apa namanya, naik motor sendiri keliling-keliling Nah itu kayak kota, gitu. nah itu iya kayak gitu. Terus kalau enggak, melepaskan dengan ziarah kayak gitu. Wow, ini Ya, unik ya. apa ya, Ziarah karena ya. sekalian untuk sowan kan apa, saudara kan, Oh, sedulur iya. gitu loh. Jadi kayak mampir gitu. Iya, bawa bunga, kayak gitu. Terus gitu ya. sebisa mungkin sih, tapi yang pertama jelas berdoa sih. Yang pertama jelas curhat dulu sama Tuhan. Oh, Itu iya, jadi aku rasanya tuh gini-gini, kayak gitu. kok gini sih, Gusti gitu. Oh, Gus, iya. ya, aku manggilnya Gusti. Kok gini sih Gus gitu. Terus rasanya tuh apa namanya, udah kebiasa untuk berdoa dulu sama dia gitu. Tapi selanjutnya ya Ya itu tadi. selanjutnya ya Go itu to tadi. shopping kayak. Shopping, jalan-jalan, terus apa ya, berusaha Ziarah tadi untuk ya. melupakan itu. Terus ini mungkin penting sih, berusaha untuk
sebisa mungkin tuh nyari ventilasi sebanyak mungkin gitu loh, melalui apapun. Kalau saya sih suka mendengarkan orang bercerita ya, tanpa saya ada kan orang-orang itu yang istilahnya itu cukup sering mendapatkan angin ketika mendengar orang bercerita gitu loh. Oh iya, bisa ya kayak gitu ya. Iya. Ada, bisa. Dan saya tuh bersyukur di pekerjaan saya itu juga melalui cerita banyak orang waktu wawancara narsum dan sebagainya itu malah dapat oksigen gitu loh rasanya tuh. Loh, oh iya, saya tuh nggak sendirian gitu loh. Ternyata saya tuh punya temen yang sama kayak saya gitu loh. Ternyata di saat saya insecure terus berusaha nggak insecure, atau saya introvert terus berusaha ekstrovert, capek ya gitu. Tapi karena tuntutan pekerjaan kan habis itu ya saya introvert terus yang ekstrovert kayak gitu, terus udah selesai kerjaan, wah itu rasanya itu yang enak banget gitu loh, yang oke, terima kasih untuk capek hari ini kayak gitu badanku. Jadi rasanya tuh mendapatkan satu sisi juga mendapatkan oksigen baru dari orang-orang yang kita temui, meskipun itu tuh cuma virtual gitu, cuma telepon atau apa gitu, tapi dengerin kalau kita nggak sendirian, dan itu penting sih. Oke. Gitu. Keren tuh Mbak Marta. Kalau Mbak Dian biasanya ngapain? Sikap? Saya setuju sama Marta, karena ketika kita merasa sendirian, itu momen yang paling menghancurkan hidup kita. Kesepian, rasa gitu. Betul. Gitu. Di tengah keramaian merasa sendiri itu sangat menghancurkan. Jadi perasaan itu akan mudah hancur ketika kita merasa kita sendirian, nggak ada yang peduli, perasaan seperti itu. Nah, tapi ini sih seiring berjalannya usia itu beda cara penanganannya gitu. Jadi waktu saya remaja dengan saya yang sekarang sudah beda gitu. Kalau dulu waktu saya remaja, saya lebih sering kayak Marta gitu. Jadi kita saya naik motor sendirian. Jadi sejauh mungkin cari udara segar gitu. Jadi muter-muter nggak jelas mau kemana gitu ya, nggak ada tujuannya. Tapi muter-muter ngabisin bensin bener. Tahu-tahu udah sampai rumah gitu kan. Tapi sampai rumah udah perasaannya udah agak lega gitu kan. Keliling-keliling udah gitu. Tapi kalau sekarang yang saya lakukan tuh lebih kalau saya cari tempat spot sepi di rumah gitu. Jadi kadang-kadang saya cuman ke teras gitu, terus karena rumah saya yang sekarang puji Tuhan ya ada halamannya gitu. Jadi ketika saya buka pintu gitu, saya ngerasa ada oksigen, ada pohon-pohon kan, jadi ada oksigen, ada ini. Nah, saya milih di situ, saya bawa cangkir minum, entah itu isinya cuma air putih aja, kadang-kadang cuma air es, cuma apa gitu, tapi kayak nikmat banget gitu loh. Jadi duduk di situ, terus saya bawa cangkir minum gitu, terus sambil saya refleksi diri istilahnya. Kenapa kok saya bisa merasa insecure gitu? Merenung ya? Merenung. Jadi lebih ke seperti itu gitu. Dan saya lebih mikir ketika itu terjadi, saya coba berusaha. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya coba hitung berkat Tuhan. Itu beneran sangat membantu saya. Jadi saya bersyukur sama Tuhan dan saya hitung. Maksudnya gini, Tuhan tuh udah bantu aku apa aja ya. Oh dulu tuh aku udah pernah ngalamin lebih parah dari ini. Ternyata aku bisa loh gitu. Terus sekarang masalahnya cuman kayak gini, masa aku nggak bisa? Nah kayak gitu-gitu. Jadi kita coba hitung berkat kita yang kita dapat dari Tuhan maksudnya. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi satu persatu saya ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup saya itu apa aja. Terus ketika saya merasa insecure kayak soal misalnya mau ada pertemuan gitu ya, terus kita ngerasa kayak apa sih namanya panik sendiri gitu loh, kayak aduh gitu ya. Kadang-kadang kan gitu. Jadi ada acara apa terus kita panik itu kadang-kadang kan kayak gitu ya. Tapi nggak bisa ditahan juga ya, kadang-kadang kayak bajunya apanya gitu kan, kita jadi panik, aduh ini gimana gitu. Nah kalau momen kayak gitu, saya coba nafas gitu sampai 10 kali, jadi tarik nafas, keluarkan pelan-pelan, naik nafas gitu terus. Jadi sampai akhirnya oh nggak apa-apa, dulu udah pernah dan bisa, kali ini pasti udah pernah, kali ini pasti Tuhan tolong, kayak gitu. Jadi lebih ke situ, kayak coba cari, karena tiap orang beda-beda ya, jadi kita nggak bisa samain gitu. Tapi kalau yang saya gitu, karena ini pribadi ya, istilahnya kan pribadi gitu, kalau saya self healingnya gitu, saya tarik nafas, saya lepaskan, terus saya pikirkan itu. Jadi oh dulu saya pernah, oh Tuhan pernah tolong saya, dulu saya nggak bisa apa-apa, sekarang saya bisa ngomong. Nah itu udah anugerah kan dari Tuhan. Nah itu yang saya syukuri. Jadi pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan bantu. Nah kayak dulu saya tuh nggak pernah kepikiran sama sekali saya
berbagi kebenaran firman Tuhan sama orang. Oh, iya. Atau bahkan acara kayak gini gitu ya, kita bareng gitu ya. Nggak pernah saya kepikiran. Tapi Bakal berani gitu nggak ya? bakal berani ngomong karena dulu nggak pernah. Orang introvert ya tahu ya. Iya, nah Jadi itu. nggak bakalan berani ngomong gitu loh. Jadi Iya. ya makanya orang kalau kenal saya yang dulu dengan saya yang sekarang itu orang mikirnya ini orang kok beda banget gitu. benar. Ini orang kok bisa berubah banget gitu. Yang dulu nggak bisa ngomong kok sekarang bisa ngomong gitu. Ya itu caranya Tuhan. Ternyata saya gini, waktu saya ngerasa minder, saya ngerasa nggak bisa apa-apa, saya minta sama Tuhan tolong bantu saya. Itu aja kuncinya. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan tahu kelemahanku yang paling aku nggak bisa, Tuhan tahu. Jadi aku serahkan semua kelemahanku tuh kepada Tuhan, dan Tuhan yang tolong saya. Saya nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan bisa dan Roh Kudus bisa tolong saya. Itu yang saya lakukan. Jadi setiap kali saya diminta, kayak dulu pertama kali WL di tempat ini gitu ya, saya pernah diminta untuk WL gitu. Nah, memang ada namanya pertama kali pasti ada salah-salah ya. Jadi saya kalau inget tuh lucu banget. Jadi harusnya tuh saya minta jemaat buat berdiri. Ini nggak pernah. Jadi dari awal sampai selesai tuh mereka duduk. Jadi mereka duduk terus, nggak saya ajak Saking berdiri. ya, Jadi salting momen-momen kayak gitu kan ada gitu. Tapi terus seiring berjalannya yang gitu kan kita belajar dari kesalahan, diingetin sama orang ya kita dengerin, terus dikasih masukan ya kita oke, berarti besok kedepannya harus begini begitu. Nah itu. Jadi kuncinya adalah kita mau mendengarkan nasihat dari orang lain dan tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang menjatuhkan kita. Jadi ada dua tipe omongan orang ya. Ketika kita melakukan kesalahan, satu menjatuhkan kita, benar-benar menjatuhkan kita, tapi mojokin gitu. Tapi yang satu lagi itu tipe yang nguatin kita. Jadi ngomongin, maksudnya ngasih tahu kita bahwa next time kamu mestinya gini untuk kebaikan kita sendiri. Nah itu yang harus didengerin. Sementara pembicaraan omongan-omongan yang kamu gitu aja nggak bisa gitu misalnya, kamu kok gitu sih, itu jelek tahu, harusnya kamu nggak gitu. Nah yang omongan-omongan kayak gitu nggak usah masukin dalam hati. Caranya gimana kita nggak masukin dalam hati? Susah loh. Susah loh ya. Susah loh ya. Kadang-kadang kita kalau mikir tuh aduh, telinga ini tuh harus kita asah dengan baik gitu. Kalau kita nggak bisa memilah mana yang baik mana yang buruk, itu bisa menghancurkan kita gitu. Jadi saya belajar banyak itu, cara memilah mana yang harus kita masukkan dalam hati, mana yang harus kita lepaskan. Nah, gitu. Itu nggak mudah. Jadi prosesnya gampang, tapi kalau kita mau pasti kita bisa gitu. Self healing ya. Self healing. Jadi cari cara sendiri gitu. Jadi kita harus nemuin sendiri ya. Mungkin itu buat Badian oke gitu, tapi itu tapi belum tentu cocok buat orang lain gitu ya. Orang lain betul. Temuin sendiri caranya gitu ya. Apakah dengan makan yang banyak gitu. Makan yang kita suka ya. Misalnya aku suka es krim ya. Aku kalau lagi insecure makan es krim terus kayak gitu. Itu bisa kayak gitu lah. Ini pertanyaannya agak lucu nih kalau yang kayak gini nih. Kalau itu kan tadi pertanyaan ngomongin insecure tuh kayaknya sedih, yang kayak wah depresi, kayak stres kayak gitu. Sekarang kalau pernah nggak sih ada pengalaman yang nyenengin tentang insecure? Mas justru bikin itu kita seneng gitu. Ada pengalaman apa tentang misalnya kayak waktu kita ngerasa insecure, kok malah bikin aku tambah seneng ya kayak gitu, atau malah bikin aku bahagia ya insecure, apa yang pernah dialamin gitu? Ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Ya kalau biasanya kan insecure kalau bikin kita kayak sedih, nangis, atau kita rendah diri, minder, kita nggak mau jauh sama orang. Tapi kalau ada nggak sih pengalaman yang bikin kita jadi kayak, ya aku jadi bisa jadi lebih baik, atau aku jadi lebih seneng nih, atau aku bahagia? Ada nggak dapetin kayak gitu? Petikan kayak gitu, rasa perasaan kayak gitu. Kalau saya pribadi sih, Badian, saya bersyukur saya pernah insecure. Nah Okay. itu karena kalau saya nggak melewatin masa insecure, nggak ada Dian yang sekarang, ya kan bener kan? Jadi nggak ada sosok saya yang sekarang yang berani ngomong, walaupun ya tetap ada kelemahannya lain orang gitu. Namanya manusia. Namanya manusia gitu. Tapi setidaknya berani berbicara, berani menyampaikan pendapat yang dulu sebelumnya saya nggak pernah berani. Jadi saya nggak setuju sama pendapat orang, saya nggak akan pernah ngomong. Saya pendem sendiri, diam sendiri, karena saya takut orang menolak pendapat saya. Itu loh, insecure-nya kan muncul ya. Udah deh, tak pendapat aja gitu. Jadi, aduh nanti kalau aku ngomong nanti aku digituin, nanti orang ngomong apa, nah kayak gitu loh perasaan gitu. Kalau nah, tapi justru karena saya pernah mengalami momen-momen itu dan saya belajar self healing kan pelan-pelan gimana caranya. Nah itu setelah saya
punya kuncinya, istilahnya saya harus apa kalau begini begitu, nah jadilah saya yang sekarang gitu. Ketika saya insecure itu muncul di dalam diri saya sudah tahu saya harus apa, nah gitu. Jadi malah, oh kamu muncul, emang aja aku bisa, gitu. Itu kan jadinya seneng kan akhirnya. Iya, tapi bukan berarti ketika kita bisa self healing sendiri kita bebas dari insecure juga Ya, nggak bisa, karena memang ya kita manusia. Iya. Manusia ada momen-momen itu. Pasti Makanya akan ada. kata kuncinya yaitu ketika kalau saya ya ketika saya insecure ya saya coba untuk bertahan pemeliharaan Tuhan atas hidup. Bersyukur ya. Intinya itu sangat-sangat membantu saya gitu. Jadi oke. sambil naik motor ngitung berkat Tuhan gitu saya gitu kayak gitu, jadi Iya, itu daripada sangat kita ngitungin menolong. apa yang udah, apa yang jelek yang Nah, kita ya. Mungkin berkat, ya kalau misalnya kita ngingetin berkat Tuhan yang lebih banyak ya. Nah, Jadi itu. mau bikin, oh lebih banyak. Nggak ada habisnya loh kalau kita hitung berkat Tuhan ya, nafas hidup segala macam, Tuhan tuh luar biasa. Iya, benar-benar. Banyak banget. Yuk, Mbak Marta, apa nih? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Aku tuh ngerasa ya itu tadi bersyukur sih ya, karena punya insecure, karena jujur ketika saya tahu saya punya insecure itu ya waktu remaja sih, waktu SMA gitu. Terus apa ya? Tapi itu seiring dengan rasa untuk skeptis itu tadi itu besar, dan juga saya menemukan diri saya itu orang yang terlalu jujur, orang yang polos banget, innocent gitu loh. Dan saya menemukan diri saya itu kan apa ya, rasa skeptis itu berkembang bersamaan si insecure ini. Terus rasanya juga tuh apa ya, rasa yang gimana ya, rasa untuk jadi susah bedain tuh loh dalam hal ini serius, ini candaan atau kayak gitu. Nah, saya sih bersyukur karena dengan rasa insecure itu membuat saya tuh jadi apa ya, mungkin buat orang lain tuh dipandang seolah-olah goblok gitu, seolah-olah bodoh gitu, tapi memang beneran aku nggak tahu. Dan nggak bisa bedain itu bercanda. Malah jadi kan ya, jadi hal yang positif ya. Iya, Jadi nilai positif loh itu, iya, beneran loh. bagiku itu nilai positif sih, karena aku nggak bisa bedain orang serius atau bercanda gitu loh. Sampai berulang kali tuh ya, oh kamu serius toh? Oh ya, baru ngerti, baru ngeh gitu. Ya saya bersyukur sih dengan satu titik tahu diri saya insecure itu, terus ternyata oh diri saya itu innocent juga gitu. Iya, wah. Malah jadi ya, bener kan? Ada kan? Iya. Pasti tuh kayak insecure tuh kayak datengin satu hal yang kayak, iya macam-macam ada. Pasti banyaknya emang yang negatif itu, pun yang positif pasti ada juga. Berarti ada lah, segala Iya. sesuatu tuh selalu Ada positif. ada positif. Betul. Jika kita memandangnya. Iya, itu. Nah, itu kan tadi kita udah ngomongin nih pengalamannya Mbak Dian, pengalamannya Mbak Marta tentang insecure gimana cara ininya. Nah, sekarang aku pengen tahu detail apa aja yang bikin Mbak Dian dan Mbak Marta ini bisa insecure mendadak, misalnya kayak karena badan misalnya, kayak aku kan hitam nih, nah, apalagi kena matahari tambah hitam aku. Udah di pantai lagi nggak pakai sunblock, jadi aku kan hitam. Itu dia, Kan kalau lihat cewek putih tuh aku langsung Mati kutu. berasa Kayak langsung minder gitu ya. bersembunyi kayak gitu, sembunyi karena lihat Mbak Dian yang putih gitu aja aku langsung ada pakai selimut ya. Kalau aku kayak gitu. Nah, kalau apa aja hal detail yang secara langsung ini bikin aku insecure, ini bikin aku insecure, kalau Mbak Marta apa? Kapasitas, yo banyak ya. Peratus ada nggak? Apa aja tuh? Apa ya, kemampuan, kapasitas oke. gitu, terus Dalam nih kayak- talenta kayak gitu ya, Betul, yang talent. hal-hal Oh, yang talent, ya, ya. terus pendidikan ya, Wah, berarti kalau ada yang misalnya pendidikannya, misalnya dia profesor Iya. gitu tuh langsung terus kalau ada yang multi talentanya lebih di atas saya gitu, ya itu insecure juga. wow, berarti kita Terus- insecure juga sama Chris Monica ya? Jelas kalau itu. Langsung kita Ada yang nanya. dan langsung kita Iya. Terus apa lagi ya, pendidikan iya, kulit gitu, terus kulit tuh apa ya? Apa ini? warna kulit Oh, kirain maksudnya. kulit buah tadi. Warna kulit sama kondisi kulit gitu kan. Kalau kondisinya jerawatan, terus ya itu sih nggak susah jerawatnya disembuhin, nah itu Itu yang langsung kambuh tuh drop insecure-nya. gitu ya. Terus apalagi ya, apa ya, pendidikan tadi udah, Ya. status sosial. Status sosial apa nih misalnya? Status Presiden jelas kita pasti insecure lah kalau sama presiden.
Kadang suka insecure sama yang PNS, sama yang gajinya udah tetap kayak gitu tuh loh. Aku nggak bisa kayak dia sih, kayak gitu. Terus yang pinter untuk misalnya bagi waktu kayak gitu loh. Jadi apa namanya? Kok ini bisa kerja tapi dia juga bisa jualan kayak gitu. Nah, itu juga insecure. Pengen kayak gitu ya? Kayak gitu loh. Terus kerjaan misalnya kayak gitu. Jadi dia lebih cepet tapi aku goblok, kok pelan, kok lambat kayak gitu ya gitu lah. Itu yang bikin insecure ya. Kalau Mbak Dian? Apa ya? Kalau dulu sih banyak banget, tapi kalau sekarang tuh saya lebih ke apa sih? Kalau misalnya gini, kita mau ada satu pertemuan di lokasi yang asing gitu, jadi yang apa namanya kita belum pernah ke sana, belum nganu gitu, itu ada nggak kenal orang-orangnya, nah itu ada rasa insecure-nya, nanti takut salah kostum, takut salah ngomong gitu-gitu, jadi hal-hal yang kayak gitu-gitu, takut salah ngomong, takut salah ini gitu. Cuman kalau misalnya soal apa namanya kedudukan atau apa gitu, saya bukan insecure ya, lebih tepatnya kayak menghormati kalau itu. Jadi nggak, kalau takutnya nggak. Kalau dulu saya beneran takut. Jadi ketemu sama orang yang kedudukannya lebih tinggi, jabatan lebih tinggi, terus apa namanya tingkat pendidikan lebih tinggi, tingkat status sosial lebih tinggi. Dulu saya sempat minder, beneran takut. Jadi beneran sampai yang aduh mau ketemu ini mau gitu. Tapi kalau sekarang ya mungkin gimana ya? Itu cara Tuhan ini sih. Ketika saya berhasil mengatasi insecure saya, itu juga Tuhan menanamkan dalam diri saya bahwa setiap orang itu sama di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan gitu loh. Jadi ketika saya ketemu pimpinan misalnya, itu bukan karena saya insecure atau gimana, tapi saya menghormati beliau sebagai pimpinan. Tapi tidak lebih bukan dalam artian saya jadi minder atau apa gitu, saya enggak. Kalau dulu iya. Itu jadi apa ya? Emang proses sih ya, kalau saya bilang proses semua tuh proses, nggak bisa instan juga sih. Saya sampai di titik sekarang juga nggak segampang itu gitu, sampai yang tingkat insecure bisa berkurang banyak itu tidak segampang itu juga. Tapi proses itu memang saya sangat bersyukur gitu saya dengan proses-proses itu. Kita harus melalui proses itu supaya kita bisa kayak Mbak Dian. Semua orang juga bisa gitu. Ya kan, aku masih insecure-nya hal-hal yang fisik ya. Misalnya gitu kan ada banyak orang yang dia masih sampai sekarang loh insecure sama hal-hal yang fisik yang kelihatan bukan dia. Makanya kenapa ada operasi, ada dia badannya ditinggiin, biar dia kayak model karena dia badannya pendek kayak aku kan, kayak gitu misalnya kan. Kayak aku misalnya putih bleaching, gimana caranya saya putih kayak gitu kan. Dikasih filler udah kayak gitu pasir nanti. Jadi kayak pasir. Pasir kan loh. Warnanya beda banget sama pasirnya nih. Makanya ya, gitulah. Insecure yang dihadapin orang tuh beda-beda ya. Beda-beda. Memang variatif banget ya. Sangat variatif. Satu cewek dengan cewek yang lainnya ya. Sebenarnya pada dasarnya cewek ya hampir sama ya, kadang-kadang suka tadi sama-sama suka shopping, suka me time ya. Tapi kan insecure yang kita hadapi beda-beda. Apalagi dengan kondisi usia. Misalnya anak sekolah, insecure-nya dia beda sama insecure-nya anak SMP, anak SMA, kuliah, kerja kayak kita, kayak gitu kan. Beda banget. Nah, ini untuk closingnya. Nah, tolong kasih saran buat para sahabat Bahana di luar sana yang nonton acara ini, mereka yang masih insecure dengan dirinya, tolong kasih saran sama mereka gimana cara mereka supaya nggak insecure lagi setelah mendengarkan saran dari Mbak Dian dan Mbak Marta. Silakan Mbak Dian dulu. Ya, kalau jadi buat teman-teman semua, kalau kalian masih ngerasa bahwa hidup kalian itu masih sering insecure gitu ya, masih sering merasa minder, sering merasa tidak berharga, kalian harus ingat bahwa kalian adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Kalian luar biasa. Tuhan menciptakan kalian dengan perencanaan yang matang. Jadi kalian punya tujuan hidup. Ketika kalian diciptakan oleh Tuhan, ada tujuan hidup yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kalian. Jadi kalian harus percaya itu. Dan kalau ada orang bilang, kamu gemuk, kamu kurus, kamu jelek, kamu hitam, kamu putih, lupakan itu. Jadi ingat aja bahwa Tuhan yang menciptakan kalian sudah punya tujuan tersendiri, dan kalau kalian insecure nanti dapat jodoh yang gimana-gimana, percayakan sama Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik buat kalian. Haleluya. Ya, sekarang Mbak Marta kasih saran para sahabat Bahana di rumah. Oke. Buat sahabat Bahana yang punya insecure ya, kalau pendapat saya pribadi sih nggak apa-apa gitu. Sepanjang hidup untuk bisa insecure menurut saya itu nggak apa-apa.
tapi kurangi, minimalisir sedikit-sedikit dengan cara apa ya, Tuhan ajarin kita untuk sayangi diri sendiri, kasihi diri kita sendiri, fokus aja sama diri kita sendiri. Apa ya, jangan berusaha untuk kasih PR sama orang untuk ngertiin kita gitu loh, tapi berusaha untuk, itu tugas kita, kewajiban kita untuk sayang diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Dan apa ya, kalau kita kayak ibarat orang jalan kaki bawa HP, ya yang ada dalam pikirannya, yang dikerjakannya ya soal gadget gitu loh. Tapi ketika dia melakukan itu, apa namanya, dia nggak akan melihat kalau apa namanya, ternyata tuh langit sedang menghibur dia, terus matahari tuh lagi berwarna lagi happy, terus burung-burung tuh lagi menyambut dia, lagi menghibur kamu yang lagi mencari apa sih, penghiburan di gadget itu gitu loh. Padahal di sekitar kita, alam semesta itu ternyata sudah dengan alami untuk menghibur kita. Sama juga kayak gini sih, apa namanya, ya kita jalan kaki seperti itu, apa namanya, akan nggak, kita misalnya jalan kaki ya, terus kita ngeliatin bawah terus, yang kita lihat ya fokusnya tuh di bawah terus gitu loh. Atau kita misalnya kita misalnya jalan kaki, terus pandangan kita ke depan, terus yang kita lihat itu adalah jalanan di sekitar kita gitu. Padahal kita lupa kalau di bawah, kita lupa lihat ke bawah gitu, ada tanaman yang indah, ada yang mereka tuh sewaktu-waktu bisa menghibur kita hanya dengan kepolosannya, dengan bunganya, dengan daunnya, dengan apanya kayak gitu. Jadi buat aku sih apa ya, berusaha untuk fokus untuk diri sendiri aja, sayangi diri sendiri, terus berdamailah dengan diri sendiri, terus cari apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan untuk diri kita gitu. Karena kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dalam hal yang positif ya, itu akan bisa apa ya, memuliakan Tuhan gitu sih. Jadi aku rasa seperti itu. Oke, thank you Mbak Dian dan Mbak Marta nih, sarannya keren-keren kan buat sahabat Bahana di luar sana. Nah, aku nih ya, walaupun ke pantai tetap bawa buku kesukaanku dan buku favoritku nih, sempet-sempetnya ya, udah bawa topi pasti bawa buku. Jadi di dalam buku favorit aku ini, Secret of Confidence, jadi dikatakan bahwa kita tuh harus bersyukur sama Tuhan atas segala yang Tuhan sudah lakukan sama kita, karena Tuhan aja udah rela mati buat kita. Nah, itu yang dituliskan di dalam buku ini, itu yang memberikan peneguhan supaya kita sebagai wanita, kita tuh punya confidence. Nah, supaya kita punya confidence, bagaimana caranya? Tadi kita kan udah ngomong nih macam-macam, ya udah kita cari tahu apa kehendak Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan, serahkan semua Tuhan, dan kita harus merasa hidup kita ini berharga, dan diri kita ini kayak apa bentuknya, yang hitam, yang kurus, ini juga berharga loh buat Tuhan kayak gitu. Dan Tuhan sudah menciptakan alam semesta yang indah banget kayak gini, yang seperti kita duduk di pasir yang putih dan di belakang kita ada laut ini, ada air, ada air. Itu semua juga karunia Tuhan gitu. Jadi kita nikmatilah hidup kita ini. Jangan lagi insecure yang berlebihan. Kita cari cara kita bisa lepas dari insecure itu perlahan-lahan. Oke, itu kita mau pamitan. Jangan lupa teman-teman sahabat Bahana untuk subscribe, like, comment, share, dan juga nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan acara-acara Bahana Channel yang lain. Sampai jumpa di episode yang ketiga. Saya Yemima Alvin, Mbak Marta, Mbak Dian, pamit undur diri. Sampai jumpa. See you. God bless you. God bless you. Tetap sehat. Allah yang memperhatikan setiap burung pipit, Allah yang mengutus putranya untuk mati bagi kita, akan memberikan kita pengharapan dan kepercayaan untuk kita menghadapi segala sesuatu. Tetaplah percaya diri.